Dahulu tinggallah keluarga Putmaraga di desa Kalampian, Kalimantan Selatan. Mereka senang dan bahagia, namun kebahagiaan mereka kini menjadi karena ayah Putmaraga meninggal dunia. Pada suatu malam, ibu Putmaraga bermimpi didatangi nenek renta. Dalam mimpinya, nenek renta itu seolah berkata kepada ibu Putmaraga seperti ini. Galilah tanah yang ada di dekat pohon nangka di belakang rumahmu. Keesokan harinya, ibu Putmaraga masih ragu-ragu, tapi ia tetap menggali tanah itu dengan anaknya. Mereka menemukan sebuah tempayan Cina yang sangat besar. Mereka berdua takjub melihat isi dalam tempayan itu, intan dan berlian yang mahal. Kita bawa saja tempayan ini kepada kepala suku dan kita tanyakan pada siapa kita menjualnya, Ibu, usul Putmaraga. Ibu Putmaraga menyetujuinya. Ia dan anaknya segera membawa tempayan itu kepada kepala suku. Benda-benda ini sangat mahal. Bawa saja ke Medan Kamulan. Di sana ratunya sangat kaya. Pasti mereka mampu membeli barang ini, kata kepala suku. Mendengar keterangan kepala suku, ibu Putmaraga mengizinkan anaknya untuk pergi ke Medan Kamulan. Meskipun dengan berat hati. Hati-hati nak, jadilah orang yang jujur dan jangan sombong. Setelah berhasil, cepatlah kembali, pesan ibunya sebelum Putmaraga berangkat ke Medan Kamulan. Putmaraga mengangguk dengan berlinang air mata. Dengan menumpangi kapal besar, sampailah Putmaraga ke tempat tujuannya. Ia menemui Raja Medan Kamulan. Bertahun-tahun kemudian, Putmaraga telah berhasil menjadi seorang saudagar kaya raya dan terkenal. Ibunya mendengar nama Putmaraga. Ia selalu berdoa kepada Tuhan agar anaknya cepat kembali. Akhirnya Putmaraga menikah dengan seorang putri Raja Medan Kamulan. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia masih mempunyai ibu dan akan mengajaknya menemuinya di suatu saat nanti. Sementara itu, untuk mengusir kesedihan dan kerinduannya, ibu Putmaraga memelihara dengan penuh kasih sayang, yaitu ayam jantan, bekisar, dan ikan ruan hingga besar. Ia selalu berdoa agar anaknya cepat kembali dan cepat dipertemukan dengan anaknya. Istrinya terus-menerus membujuk suaminya agar menemui ibunya dan tinggal bersama. Akhirnya Putmaraga bersiap untuk pergi ke daerahnya. Ia menyiapkan kapal besar dan mewah untuk pergi ke kampungnya. Dari jauh saja sudah tersiar bahwa Putmaraga sudah kembali. Diambilnya ayam jantan, bekisar, dan ikan ruan. Dan ia kembali ke kapal Putmaraga. Ia mengatakan kepada Putmaraga, "Lihatlah anakku, ini binatang kesayanganmu, ikan ruan dan ayam jantan bekisar. Ibu memeliharanya sejak kamu pergi. Mengapa kamu tidak percaya? Ibu sangat rindu kepadamu," kata ibu Putmaraga sambil menangis. Mendengar hal itu, Putmaraga menyuruh anak buahnya untuk tetap mengusir wanita. "Usir dia! Dia
pasti dia menginginkan hartaku. Seru Putmaraga. Kanda, jangan usir dia. Siapa tahu itu memang ibu Kanda. Apalagi Kanda sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Tidak, ibuku tidak seperti itu. Usir dia. Kata Putmaraga dengan besar. Ia melemparkan tongkat kayunya ke badan ibunya. Ibunya terpelanting ke dekat perahunya yang hampir karam. Ibunya sangat merasa putus asa. Ia kembali mengayuh perahunya dan pulang ke gubuknya. Ya Tuhan, sadarkanlah anakku yang durhaka ini. Doa ibunya sambil menangis saat mengayuh perahunya. Tiba-tiba langit gelap gulita, kilat sambung menyambung menggelegar, dar, seperti hendak membelah bumi. Laut bergelombang, ombaknya dahsyat dan tidak terkendali. Ombak segera menelan kapal Putmaraga. Ampun, ampun, ibu, tolong, ibu, tolong aku. Engkau memang ibuku, aku adalah anakmu. Ibu, tolong. Kata Putmaraga sambil berteriak-teriak dengan keras. Namun ibunya sudah jauh dari kapalnya dan tidak mendengar permintaan si Putmaraga. Ombak segera menelan kapal Putmaraga. Kapal Putmaraga sudah tidak ada lagi. Yang ada kapal dari batu. Itulah kapal si Putmaraga yang durhaka kepada ibunya. Demikian cerita tentang Putmaraga yang durhaka. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah yang pertama, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu, karena doa ibu dapat menembus langit. Kedua, sekaya apapun kita tidak boleh sombong, karena jika Allah berkehendak, kekayaan kita hancur dalam sekejap. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti dan selalu menjadi kebanggaan orang tua kita. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya ingin berpantun.